Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Randu Dongkal yang Ibu cintai. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, kita belajar dari rumah dengan media pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai menelaah teks ulasan. Pada pertemuan kemarin telah kita pelajari mengenai menjelaskan teks ulasan. Untuk kali ini kita belajar bersama melalui video pembelajaran ini, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Media pembelajaran jarak jauh ini digunakan untuk sarana pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah di masa pandemi untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Materi yang akan kami sampaikan adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Dengan kompetensi dasar 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. 4.12, menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran daring melalui Google Classroom, peserta didik dapat 1. Memahami struktur teks ulasan. Yang kedua, memahami ciri-ciri bahasa teks ulasan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks ulasan. Untuk materi pembelajaran, yang pertama, struktur teks ulasan. Yang kedua, memahami ciri kebahasaan teks ulasan. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks ulasan. Dan yang keempat, menyajikan teks ulasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menelaah struktur teks ulasan. Untuk struktur teks ulasan terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, sinopsis. Keempat, analisis. Dan yang kelima, evaluasi. Untuk uraian dari kelima bagian ini akan kami uraikan berikut. Yang pertama, identitas. Identitas buku ini berupa judul buku,
nama pengarang buku, badan penerbit buku, kota penerbit buku, tahun terbit buku, tebal halaman buku, dan ukuran buku. Bisa juga disertai dengan harga buku tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini berisi tentang penjelasan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan atau pembaca. Dan yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan atau garis besar cerita yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Next. Yang keempat, analisis. Analisis ini berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur intrinsik cerita tersebut, mengenai apa tema novel tersebut, siapakah tokoh-tokohnya, bagaimana perwatakannya atau penokohannya, bagaimana alur ceritanya, dan di mana latar cerita itu. Yang kelima, evaluasi. Pada bagian ini berisi tentang paparan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, mengenai keunggulan-keunggulan dari novel tersebut dan kelemahan-kelemahan dari novel tersebut untuk mengajak pembaca apakah buku ini layak untuk dibaca oleh siswa atau tidak, untuk mendapatkan sambutan dari pembaca. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ulasan. Untuk kaidah kebahasaan teks ulasan yaitu adanya penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Ada 3 jenis kata penghubung yang digunakan dalam teks ulasan. Yang pertama, konjungsi penerang yang menjelaskan ya, penerang menjelaskan, seperti bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau waktu, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh, sejak ditinggal ibunya, Dinda hidup bersama neneknya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban. Contoh, karena, sebab. Contoh, karena ibunya meninggal, Dinda tinggal bersama neneknya. Dan yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, seperti jangan, hendaknya, harusnya, sebaiknya. Contoh, sebaiknya pembaca membeli buku novel Laskar Pelangi karena novel Laskar Pelangi ini isinya sangat menarik dan cocok untuk dibaca oleh siswa SMP. Next. Kita lanjut. Menyusun teks ulasan. Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks ulasan. Pertama, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas yang meliputi judul buku, pengarang buku, nama penerbit, tahun terbit, badan penerbit, termasuk ketebalan buku, serta harga buku.
Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Hal yang penting dari sebuah buku bisa ditemukan di kata pengantar, profil buku, dan lain sebagainya. 3. Menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku, seperti kelebihan buku, sedikit sinopsis, isi pesan buku, desain cover, gaya bahasa dalam menyampaikan isi cerita, dan lain sebagainya. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Ini bagian dari pendapat dari seorang reviewer atau orang yang mengulas sebuah karya. Kesimpulan bisa didapatkan saat penulis atau reviewer telah menyelesaikan semua isi buku atau membaca sinopsis dari sumber lain. Yang kelima, membuat saran-saran untuk membaca. Buatlah saran untuk calon pembaca. Misalnya, bacalah buku ini saat di pagi hari. Sebaiknya kalian membaca buku ini. Sebaiknya kalian membaca buku ini di perpustakaan. Dan yang keenam, penuangan catatan ke dalam teks ulasan dengan lengkap. Untuk penuangan catatan ke dalam teks ulasan lengkap, kalian diharapkan catatan-catatan itu dapat kamu jelaskan kembali dengan memperhatikan struktur teks yang telah kalian pahami sebelumnya. Dan yang kedua, memperhatikan kaidah kebahasaan seperti dalam hal penggunaan konjungsi penyebaban, temporal, dan kata penerang, dan pernyataan-pernyataan yang bernada saran. Itulah mengenai struktur teks ulasan, unsur kebahasaan, serta cara menyusun teks ulasan. Untuk akhir kegiatan pembelajaran ini, kalian bacalah kembali teks ulasan Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Jelaskan bagian-bagian dari struktur teks tersebut. Ada 2 kolom. Yang pertama, struktur teks ulasan yang berisi identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Di kolom yang kedua adalah penjelasan dari struktur tersebut. Jadi untuk penjelasan, contoh pada identitas karya, kalian jelaskan secara singkat, jelas, dan padat mengenai identitas buku tersebut, seperti buku berjudul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andre Hirata pada tahun 2005, berisi tentang perjalanan hidup dari 10 tokoh siswa SD yang mengalami keterbatasan. Kalian bisa buka kembali mengenai struktur teks Laskar Pelangi, dan nanti kalian uraikan secara singkat mengenai struktur-struktur yang ada di kegiatan 6 ini, seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Terima kasih, selamat menikmati dan selamat belajar. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap di rumah. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian, dan untuk kegiatan bisa kalian buka ulasan Laskar Pelangi untuk diidentifikasi strukturnya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.